Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Sistem Nurul Randy. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai business communication atau komunikasi bisnis, chapter 11 dari buku Bovi. Ya, melanjutkan dari chapter 10 yaitu writing positive message, dan di chapter 11 ini berkaitan dengan writing negative message. Nah, di dalam kita membuat pesan yang negatif, ada step-stepnya sehingga pesan yang kita sampaikan itu bisa terdeliver dengan baik kepada audiens atau lawan bicara kita. Nah, di sini ada 3 step proses untuk menyampaikan pesan yang negatif. Yang pertama adalah plan the message. Ya, tujuan kita harus tahu tujuannya seperti apa, audiensnya seperti apa, kemudian medianya, medium, dan yang terakhir adalah pendekatannya. Kemudian kita tulis setelah kita rancang, kemudian kita tulis message tersebut. Nah, pesan yang kita tulis harus jelas, ya, memiliki etika dan kredibel, sensitivity dan credibility. Kemudian yang terakhir yaitu complete the message. Jadi setelah kita tulis, jangan langsung dikirim terlebih dahulu atau disampaikan, tetapi kita mengecek kembali, kita evaluasi kembali dengan cara revising. Jika ada kesalahan dalam penulisan, kita revise, proofreading, sehingga tidak ada kata-kata yang ambigu, dapat dimengerti, kemudian baru kita delivering. Nah, bagaimana pendekatan secara langsung ketika kita menyampaikan pesan yang negatif? State the bad news, clarity, ya, secara jelas, tone yang kita sampaikan harus mampu menyampaikan atau respect, dan yang ketiga adalah reminder. Ya, kalau tadi kita sudah state the bad news, kemudian kita jelaskan kenapa kita sampaikan berita yang negatif ini. Kita jelaskan alasannya, reason, information, dan permintaan maaf, apology. Dan yang terakhir adalah close the message. Kita sampaikan respect kita, kemudian opsi, jika itu ada opsi, ya. Dan yang terakhir adalah action. Action, kita sudah mendapatkan bad news, kemudian action kita sehingga kita mampu keluar dari negatif effect tersebut untuk mencapai hasil yang positif itu bagaimana. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai direct approach, nah, kemudian yang ketiga ini kita akan membahas mengenai indirect approach. Nah, pendekatan tidak langsung kaitannya dengan negative message. Nah, pendekatan tidak langsung ini bagaimana? Open with a buffer statement, ya. Kalimat atau statement yang penyanggah terlebih dahulu. Kemudian provide a reasons and information. Kalian jelaskan reason and information. Kemudian yang ketiga adalah kalian Bapak Ibu serta teman-teman semuanya menyampaikan negative message tersebut. Dan yang terakhir adalah close on a respectful note. Ya, open with a buffer, respectful, relevant, and netral. Ya, jadi kita tetap respect, kita netral, ya, kita sampaikan apa adanya, relevan dengan topik, jangan sampai keluar dari jalur, kemudian kita respect terhadap lawan bicara kita. Meskipun apa yang kita sampaikan ini negatif. Kemudian kita jelaskan reason-nya. Ya, reason and information, apa yang akan kita sampaikan ini berupa berita negatif atau bad news, berita buruk. State the bad news, ya. They emphasize the news, use a conditional statement, emphasize positive aspect. Dan yang terakhir adalah close the message, avoid uncertainty, ya, hindari ketidakpastian, limit correspondence, express optimism, be sincere, ya, bagaimana kalian mengekspres optimisme tersebut, dan kemudian bagaimana ada kebijaksanaan, ada tulus dalam menyampaikan pesan negatif tersebut, supaya lawan bicara kita atau audiens kita dapat mendengarkan dengan baik pesan yang kita sampaikan. Nah, ketika kita menyampaikan pesan tersebut, ada high standard of ethic and etiquette. Nah, di dalam kita menyampaikan, jangan lupa bahwasannya etika di dalam penyampaian itu tetap harus diperhatikan, terutama kaitannya dengan legal, corporate finance, environmental hazard, product safety issues. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat berkaitan dengan negative message for routine business matters. Kaitannya dengan kegiatan-kegiatan rutin yang ada di atau di mana kita bekerja.
Announcement, pengumuman, find common ground, advance your reasoning, announce the change, close the message. Nah, mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya, ya, bagaimana kita menjelaskan permasalahan tersebut, kita jelaskan alasannya, kemudian kita menuntut perubahan. Ya, kita sampaikan bahwasannya dibutuhkan perubahan hal yang negatif tersebut untuk kita bisa sama-sama bergerak maju ke hal yang positif. Dan yang terakhir adalah close the message. Kemudian di dalam kegiatan rutin ada rutin request. Ya, manage your time carefully. It's the matter close, say so. Offer alternative if possible, don't imply further assistance. Nah, ketika claim or adjustment, ya, ketika kita misalkan ada claim terhadap misalkan kerusakan atau kecacatan terhadap apa yang kita inginkan. Nah, di sini employ this yang Bapak Ibu serta teman-teman bisa jalankan adalah positive tone. Hindari adalah nada-nada yang berbau negatif, apalagi verbal abuse. Kita menggunakan kata-kata kotor, menuduh, ya, marah. Nah, hindari itu. Tapi bagaimana kita mencoba mengerti positif, kemudian sesuai dengan fakta, kita jelaskan fakta-fakta yang terjadi tanpa harus menuduh atau malah memberikan data-data yang berisi berita kebohongan atau hoax. Nah, bagaimana kita sending negative organizational news? Bagaimana kita mengirimkan? Nah, jika normal circumstances atau lingkungan yang normal, based the approach on the situation, consider each group needs, ya, ketika kita menyampaikan berita buruk berkaitan dengan organisasi kita, jika normal circumstances, kita harus lihat dulu situasinya, kita coba memahami apa yang masing-masing grup atau masing-masing divisi atau departemen butuhkan, kemudian kita beri waktu. Ketika pesan itu sudah kita sampaikan, kita beri waktu karyawan untuk bereaksi. Ya, dengan berbagai macam reaksi, kita berikan waktu untuk karyawan sama-sama memahami. Kemudian yang keempat, plan and manage response. Kemudian kita akomodir respons dari apa yang sudah kita sampaikan. Ya, be positive but no false optimism. Ya, bagaimana kita bertindak secara positif, positive thinking, dan bagaimana kita optimis untuk melangkah maju. Jika memang di luar kendali kita atau sudah tidak dapat diakomodir penanganannya, kita bisa menerima atau mencari advice dari pakar, bisa dari konsultan dan lain sebagainya. Nah, di sini social media challenge. Adanya tantangan dari sosial media berkaitan dengan yang tadi. Contohnya adanya berita-berita yang malah negatif terhadap perusahaan atau institusi kita. Online rumors, ya. False information atau berita bohong atau berita yang salah justru menyesatkan dan bahkan malah merusak reputasi. Bagaimana kita merespon? Ya, ada engaging, monitoring, evaluating, and responding. Jadi ada tahapan, ada 4, engage, monitoring, evaluating, dan baru terakhir adalah responding. Yang perlu diperhatikan adalah krisis communication. Ketika misalkan ada berita buruk yang justru menimpa perusahaan kita, terkait dengan langkah tersebut, kita membuat dulu perencanaan. Planning, prosedur, responsibility, dan accountability berkaitan dengan krisis management. Krisis management ini dikaitan dengan krisis komunikasi, Bapak Ibu berhak untuk memberikan statement. Ya, Bapak Ibu mempunyai waktu walaupun tidak panjang untuk memberikan klarifikasi. Nah, oleh karena itu pada saat krisis communication ini, Bapak Ibu harus membuat planning terlebih dahulu, perencanaan apa yang akan kita sampaikan. Apakah ada prosedural? Apakah ada yang kita langgar atau enggak? Kemudian responsibility dan accountability yang nanti kaitannya dengan reputasi perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu nantinya akan bertanggung jawab atau justru malah tidak ada kaitannya terkait dengan permasalahan ini, yang hal-hal tersebut yang harus disampaikan kepada publik dalam krisis communication ini. Ya. Sending negative employment message. Kita menyampaikan
pesan yang negatif kepada para karyawan. Jika pesan negatif itu diminta oleh pemberi kerja atau misalnya diminta oleh CEO ataupun pemegang saham atau direktur utama, kita langsung sampaikan ya secara ringkas, secara langsung, jelas, singkat, padat. Jika itu diminta oleh applicants atau si karyawan tersebut, sebagai seorang juru bicara, ketika kita berkomunikasi harus secara diplomasi sampaikan pesan bad news tersebut, tetapi harus dengan preparation, persiapan. Persiapannya bisa berkaitan dengan data-data, bukti-bukti pendukung, sehingga lawan bicara kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita sampaikan ini mempunyai legal standing-nya, ya, mempunyai data-data yang akurat, sehingga tidak ada kekeliruan atau tidak ada yang justru malah mengada-ngada. Nah, kemudian yang kedua yaitu social network request berkaitan dengan karyawan, ya, ada ignoring, refraining, responding. Ada yang kita justru menolak, ignoring, ada yang kita malah menahan dalam kaitannya kita tahan dulu sampai sejauh mana ini justru malah beritanya menyesatkan. Kemudian yang ketiga yaitu responding, kita berespon. Nah, bagaimana jika ini yang ketiga adalah si pelamar kerja? Kadang banyak pelamar kerja itu mendapatkan berita buruk dalam kaitannya calon karyawan tersebut tidak diterima. Ya, kita sampaikan apresiasi kita kalau karyawan atau calon karyawan tersebut sudah mau melamar di tempat kita, kemudian kita sampaikan berita negatif, dan kita coba hindari offering explanation. Ya, tidak menjelaskan secara lebih rinci atau tidak menjelaskan secara gamblang kenapa. Dan don't imply future consideration. Dan yang terakhir adalah close on positive courteous note. Kemudian kaitannya bagaimana dengan performance review. Ya, kaitannya dengan review kinerja karyawan. Ya, setiap tahun pasti ada penilaian kinerja karyawan, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Ketika karyawan tersebut tidak bisa berkinerja dengan baik, misalkan kita sampaikan bad news tersebut kepada karyawan, kita jelaskan action plan, values, feedback, standar, documentation. Ya, dokumen-dokumen, bukti-bukti pendukung, ya, kita sampaikan secara rinci, kemudian standar apa yang mana yang sudah mencapai, mana yang belum mencapai terhadap kinerja selama 1 tahun tersebut. Misalkan ada nilai-nilai apa yang dilanggar atau sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh perusahaan, karyawan ini masih belum mencapai kinerja yang diharapkan. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa feedbacknya untuk pengembangan karyawan tersebut. Ya, kalau kita lihat tadi di sini negative performance, melanjutkan yang tadi, kita sampaikan ini loh hasil documentation. Ya, misalkan report KPI, Key Performance Indicator. Jelaskan secara konsisten, objektif, ya, hindari subjektif, kemudian jelaskan job description-nya dan improvement. Perbaikan ke depannya itu bagaimana? Bagaimana kita terminating employment? Ya. Mengeluarkan karyawan. Kita jelaskan alasannya, ya. Avoid insults, ya, kita hindari kalimat-kalimat atau kata-kata yang justru negatif. Kemudian don't discriminate, jangan mendiskriminasi, dan sesuai dengan yang paling penting obey policy and law, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan sampai ketika kita mengeluarkan karyawan justru malah kita yang melanggar peraturan tersebut, karena justru akan dituntut oleh karyawan yang dikeluarkan. Oke, baik. Mungkin itu saja berkaitan dengan writing negative message dalam konteks business communication atau komunikasi bisnis. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.